Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Yoga Jatmika. Berkaitan dengan materi yang kemarin telah Bapak sampaikan, bagaimana jika masih ada yang ditanyakan bisa langsung kontak ke email Bapak ataupun ke Instagram. Adapun untuk mata pelajaran geografi yang saat ini Bapak bawakan kembali untuk materinya terkait dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk materi persebaran flora dan fauna di Indonesia ini, kita sebagai warga Indonesia perlu untuk memahami bagaimana kondisi flora dan fauna Indonesia, karena flora dan fauna Indonesia ini menjadi sumber daya alam kekayaan dari biodiversity atau keanekaragaman hayati. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga, melestarikan, dan juga melindungi hewan-hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang endemik dari Indonesia, karena nantinya ini bisa jadi ikon daripada negara Indonesia ini sendiri dan juga bisa menjadi cadangan energi khususnya pada keanekaragaman hayati. Selanjutnya terkait dengan persebaran flora dan fauna Indonesia. Sebelum masuk pada materi, Bapak tetap ingin anak-anak IPA 7 khususnya berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran, karena dari berdoa ini kita bisa menjadikan cita-cita kita terwujud, dan juga kita pun bisa untuk mempermudah atau memperlancar apapun yang memang menjadi kendala kita. Bapak beri waktu 1-2 menit. Silahkan dijeda terlebih dahulu video ini sebelum nantinya dilanjutkan kepada pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah teman-teman dari IPA 7 ini sudah berdoa, khusus dari anak-anak Bapak di 11 IPA 7. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, amin. Sebelum masuk ke materi tentang persebaran flora fauna di Indonesia, untuk materi yang kemarin apakah sudah dipahami atau belum? Jika misalkan belum, bisa untuk menanyakan langsung ke Bapak, bisa melalui email yang sudah tercantum di PowerPoint atau di videonya, dan juga bisa melakukan DM ke Instagram apa yang sudah tercantum di PowerPoint ataupun di videonya. Selanjutnya kita pun akan membahas materi persebaran flora fauna di Indonesia. Untuk faktor persebaran fauna di Indonesia ini memiliki keterkaitan dengan persebaran faktor-faktor daripada flora dan fauna di dunia, yaitu faktor klimatik, endemik, fisiografis, dan juga biotik. Untuk faktor klimatiknya sendiri merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi daripada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya adanya unsur suhu udara. Suhu udara ini memiliki perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Suhu udara dapat dikatakan sebagai panas atau dinginnya suhu yang ada di udara suatu tempat. Dan suhu udara sendiri, jika misalkan teman-teman dari IPA 7 bermain ke daratan tinggi tapi tidak merasakan panas, melainkan jika bermain ke daratan rendah seperti di kota itu merasakan panas yang lebih signifikan gitu. Dan ini pun berkaitan dengan teori yang ada di daratan rendah dan daratan tinggi daripada suhu udara. Semakin tingginya suatu tempat, maka penyaringan matahari akan tidak begitu signifikan atau begitu panas. Ini pun berkaitan dengan teori ketinggian. Jika naik ke atas ketinggian sekitar 100 meter akan mengurangi daya suhu udara dan berkurang sekitar 0,6 sampai 0,5 derajat Celcius. Ini pun berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia memiliki perbedaan antara
fauna yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Ini pun berkaitan dengan suhu, karena mereka akan beradaptasi dengan suhu tersebut. Selanjutnya adanya faktor kelembapan udara. Faktor kelembapan udara ini merupakan faktor yang menunjukkan banyaknya uap air yang tersedia di suatu wilayah pada keadaan udara tertentu. Dan faktor kelembapan udara sendiri akan mempengaruhi kondisi iklim. Dan menurut Köppen sendiri, iklim ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, iklim hujan tropis, iklim kering, iklim hujan sedang hangat, iklim hutan salju dingin, iklim kutub. Jika dari klasifikasi Köppen, Indonesia masuk ke dalam iklim hujan tropis. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya adanya faktor curah hujan. Faktor curah hujan sendiri di Indonesia ini memiliki perbedaan antara wilayah barat, timur, dan juga tengah. Di wilayah barat ini cenderung lebih tinggi curah hujannya. Namun semakin ke timur semakin rendah curah hujannya. Dan selanjutnya adanya faktor angin. Faktor angin menjadi salah satu faktor angkut atau ya faktor transportasi dari serbuk sari dari suatu vegetasi, karena dari vegetasi tersebut nantinya akan menyebar akibat faktor angin dan tersebar ke setiap wilayah yang memang angin tersebut kehendaki, atau ya Allah atau Tuhan tersebut kehendaki, seperti itu. Dan selanjutnya ada faktor edafik. Edafik ini memang faktor tanah yang menjadi media, karena tanah ini menjadi pendia dalam tumbuhnya tanaman atau vegetasi. Dan selanjutnya adanya faktor fisiografis. Faktor fisiografis merupakan faktor relief bumi yang berkaitan dengan kondisi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki kondisi fisiografis dikelilingi oleh gunung-gunung api, atau dapat dikatakan Indonesia sebagai wilayah ring of fire. Karena apa? Karena Indonesia terletak di antara 2 lempeng dunia, dan Indonesia pun menyebabkan adanya gunung-gunung api aktif yang memang mengelilingi Indonesia. Dan bentuk fisiografis Indonesia pun memiliki lembah. Dataran tinggi Indonesia punya, sungai pun punya, perbukitan pun ada, danau ada, dataran rendah ada, pantai ada. Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat besar gitu dari sumber daya alamnya. Dan ini pun faktor fisiografis menentukan daripada persebaran flora fauna Indonesia. Karena setiap flora fauna yang tumbuh di dataran tinggi akan berbeda dengan flora fauna yang tumbuh di dataran rendah, dan juga flora fauna yang tumbuh di area gunung, seperti itu. Dan selanjutnya ada faktor biotik. Faktor biotik ini apa? Faktor biotik ini merupakan faktor yang berkaitan dengan makhluk hidup, baik mikroorganisme ataupun organisme-organisme lain, dan juga tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan menjadi produsen dari makhluk hidup berarti hewan yang ada di Indonesia, dan nantinya akan mencapai suatu keterkaitan itu rantai makanan. Oke, saat ini kita masuk ke dalam pembahasan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu zona asiatis, zona peralihan, dan zona australis. Apa sih zona asiatis? Zona asiatis ini merupakan zona yang disebut juga sebagai dataran Sunda, karena zona asiatis ini memiliki keterkaitan dengan pergerakan lempeng Indonesia yang dulunya yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Maka itu dataran Sunda. Dan juga zona asiatis ini sebagian besar terletak pada kawasan barat dari wilayah Indonesia, dengan cirinya yaitu ciri flora yang pertama masuk sebagai kawasan hutan hujan tropis dengan curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun. Dan dengan ciri faunanya
rata-rata di wilayah Asiatis ini memiliki pengaruh dari wilayah Asia dan lebih didominasi dengan hewan-hewan mamalia seperti itu. Dan selanjutnya pada zona peralihan. Zona peralihan ini merupakan zona yang dimana zona endemik atau dikatakan zona yang sangat unik daripada persebaran fauna fauna di Indonesia. Karena apa? Karena di zona peralihan ini adanya campuran daripada zona Asiatis dan juga zona Australis. Dan di zona peralihan ini flora faunanya memiliki keunikan tersendiri gitu dan berbeda, dan tidak ada kemiripan daripada zona Australis dan zona Asiatis. Namun adanya percampuran, dapat dikatakan campuran ataupun kesamaan yang mirip gitu di zona peralihan. Namun zona peralihan ini hewan dan flora faunanya tidak ada di Asiatis ataupun Australis. Untuk tipe daripada zona peralihan ini sendiri yaitu merupakan kawasan dengan sabana tropik. Karena berkaitan dengan curah hujan di wilayah peralihan ini pun berkaitan dengan floranya itu sabana tropis. Dan untuk cakupan ini sendiri berada pada Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Nusa Tenggara. Dan selanjutnya adanya zona Australis. Zona Australis ini merupakan zona yang dapat disebut sebagai dataran Sahul, karena zona tersebut merupakan zona lempeng purba dari Australia. Dari zona Australis ini sendiri memiliki hampir kesamaan dengan wilayah Australia, dan untuk kawasan sebarannya ini sendiri terletak yaitu pada kawasan Papua dan dataran Sahul di sekitaran Pulau Papua, seperti itu. Dan untuk wilayah Indonesia ini walaupun satu negara namun memiliki perbedaan dari setiap bagian yang ada di Indonesia. Bagian barat, bagian tengah, dan bagian Australis. Secara sederhananya, Asiatis ini merupakan bagian barat, dan peralihan ini bagian tengah, dan Australis ini merupakan bagian timur. Untuk zona pembatas dari Asiatis ke peralihan disebut dengan garis Wallace. Sedangkan zona pembatas dari Australis ke wilayah tengah atau peralihan disebut dengan garis Weber. Karena adanya perbedaan dan juga keragaman dan keunikan, sehingga Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona seperti itu. Dan ini pun menjadikan Indonesia memiliki biodiversity atau keanekaragaman hayati. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang zona Asiatis. Untuk zona Asiatis ini sendiri, flora dan faunanya memiliki kesamaan dengan tadi zona Asia atau Eurasia. Zona Asiatis dapat disebut sebagai zona paparan Sunda karena terletak di bagian barat, dengan jenis tumbuhannya yaitu bunga bangkai, rafflesia, pohon jati, pohon durian, dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk hewannya sendiri yaitu adanya bekantan, beruang madu, gajah Sumatera, pesut mahakam, dan lain-lain. Dan ini pun tergolong sebagai hewan mamalia. Dapat dilihat oleh anak-anak Bapak sekalian bahwa di gambar ada gambar bunga bangkai, dan di gambar hewannya itu ada gambar pesut mahakam. Ini pesut mahakam sudah jarang dikenal gitu oleh generasi bangsa saat ini, karena ya memang populasinya yang semakin menurun. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik mampu untuk melestarikan hewan-hewan endemik dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, persebaran flora fauna pada zona peralihan atau zona tengah. Pada zona peralihan ini sendiri atau dapat juga disebut sebagai zona Wallace, merupakan zona persebaran hewan yang mempengaruhi oleh wilayah Asiatis dan Australis. Tadi itu Bapak sampaikan bahwa
Untuk pembatas dari zona asiatis ke zona peralihan disebut dengan garis Wallace. Sedangkan pembatas dari peralihan ke zona australis disebut dengan garis Weber. Untuk zona peralihan sendiri, ini merupakan zona endemik yang memang dimiliki oleh Indonesia. Dan untuk jenis floranya yaitu ya sabana tropik. Namun untuk jenis hewannya dapat digolongkan sebagai hewan yang bertelur rata-rata seperti itu, karena di zona peralihan ini memiliki zona keunikan tertentu seperti tumbuhannya atau floranya adanya pohon lontar, kayu hitam, kayu cendana, dan macam-macam anggrek. Dan anggrek ini sendiri menjadi sebuah keunikan, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, karena persebaran jenis anggrek di dunia didominasi oleh Indonesia. Indonesia memiliki jenis-jenis anggrek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus pada wilayah zona peralihan. Dan selanjutnya adanya jenis fauna yang ada di Indonesia yaitu burung maleo. Salah satu gambar yang Bapak cantumkan. Dan burung maleo ini sendiri tergolong sebagai burung yang hampir punah gitu, dan ini pun perlu pelihara atau dikonservasi dan dilindungi agar keanekaragaman dari burung maleo dan juga kelangsungan hidup dari jenis-jenis flora fauna endemik Indonesia terus bertambah gitu, tidak berkurang. Dan adanya fauna komodo yang sudah masuk dalam 7 keajaiban dunia, karena komodo sendiri merupakan kadal purba gitu yang ada di Indonesia, tempatnya di Indonesia gitu. Dan sempat adanya isu bahwa Pulau Komodo akan dijadikan taman konservasi seperti itu. Dan selanjutnya adanya zona australis. Zona australis ini ya zona yang ada di wilayah timur Indonesia, atau dapat dikatakan sebagai zona dataran Sahul yang memang memiliki keterkaitan dengan wilayah Australia. Dan di zona australis ini sendiri lebih didominasi oleh tumbuhan khas Australia dan juga hewan yang memang hewan berkantung dan juga bertelur. Dan di kawasan zona australis ini untuk zonasi dari floranya termasuk ke dalam hutan hujan tropik, atau dapat disebut juga hutan tropik tipe Australia Utara, dengan tumbuhan khasnya yaitu adanya pohon bunga api, eukaliptus, dan konifera. Adapun untuk hewannya atau fauna yang ada di wilayah zona australis, salah satunya adalah katak terbang, landak, burung kasuari, cendrawasih, dan kakatua raja. Dan adanya kemiripan salah satu hewan yang ada di zona australis dengan zona hewan yang ada di Australia, yaitu kanguru. Kanguru Indonesia disebut dengan wallaby, sedangkan kanguru dari Australia disebut kanguru. Karena apa? Perbedaan ukuran daripada wallaby dengan kanguru Australia. Ini pun berkaitan dengan adaptasi yang tadi telah disampaikan terkait dengan faktor-faktor persebaran dari flora dan fauna. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan sudah selesai sampai di sini. Ini ada tugas kelompok yang memang nanti anak-anak Bapak sampaikan dan anak-anak Bapak kerjakan. Dan untuk tugasnya ini sendiri, untuk satu kelasnya dibagi 5-6 kelompok dengan tugas membuat peta persebaran flora fauna Indonesia dan tidak boleh melakukan plagiarisme berbentuk apapun. Namun untuk pembuatan ini ya silakan dibuat sekreatif mungkin dan dikirim ke email Bapak dengan bentuk format PDF.
dengan deadline pada tanggal 23 Oktober 2021. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hal yang memang akan ditanyakan, silakan tanyakan melalui email ataupun IG yang telah tercantum dalam video ini dan juga PowerPoint ini. Dan selanjutnya untuk mengisi link presensi yang telah disediakan di PowerPoint yang telah Bapak buat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Teruslah belajar dan bermimpi, dan juga jangan lupa berdoa, mendoakan orang tua dan orang-orang terdekat seperti itu, agar cita-cita kalian tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.